Bukan sekedar hidangan buka biasa, inilah coto Makassar. Kuahnya yang kaya rempah mengepul hangat, potongan daging lembut berpadu sempurna dengan ketupat. Satu suapan dan semua lelah seketika luruh. Inilah kisah sajian legendaris bangsawan Makassar. Makassar adalah coto dan coto adalah Makassar. Ya, keduanya memang tak bisa dipisahkan barang sebentar. Meski Makassar terkenal sebagai kota pelabuhan sejak dulu kala, faktanya sajian daging ini justru menjadi salah satu ikon terbaik kota angin Mamiri. Di antara puluhan kedai coto Makassar, salah satu yang legendaris adalah Coto Gagak yang sudah ada sejak 1974. Tetapi tak hanya rasa yang terjaga, setiap kali memulai pembuatan coto, ada ritual yang harus dilakukan nyaris semua warung coto Makassar. Nah, ini adalah kebiasaan atau tradisi dari para karyawan sebelum memulai aktivitas untuk memasak, memproduksi. Mereka berdoa terlebih dahulu untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan kelancaran keberkahan. Dalam berbagai catatan, coto Makassar diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Goa Talo pada tahun 1500-an Masehi. Menjadi salah satu kerajaan payung dari 4 etnis Sulawesi Selatan, yakni Toraja, Bugis, Mandar, dan Makassar, coto telah menjadi hidangan favorit di kalangan istana. Salah satu keunikan coto dibanding sajian berkuah lainnya tentu dari jumlah rempah yang digunakan. Jadi ini proses sebelum kuah coto jadi, ini adalah bumbu-bumbunya Bu ya. Bumbu-bumbunya hampir sekitar total 40 bumbu, ini sebelum digiling. Nah, ini mulai dari jinten, terus ada ketumbar, kayu manis Bu ya. Semua dijadikan satu, baru nanti digiling habis ini Bu ya. Jadi sebenarnya 40 itu merupakan khas dari coto itu sendiri sampai dengan pada saat dihidangkan. Kita menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan di meja sudah siap dihidangkan, sudah siap dicicipi, itu yang namanya 40. Tak hanya sebagai bumbu penguat, rempah pada coto juga berfungsi sebagai penawar kolesterol pada jeroan. Beberapa versi menyebut coto awalnya memakai daging kerbau karena merupakan hewan endemik Sulawesi. Baru setelah ekspansi impor besar-besaran sapi oleh Belanda, daging kerbau pun mulai tergantikan. Secara tradisi, coto Makassar biasanya diramu dan diolah khusus di dalam kuali tanah liat. Tetapi seiring perkembangan zaman, biasanya pedagang sudah menggantinya dengan panci berukuran besar. Salah satu rahasia bertahannya coto legendaris di Makassar ini yaitu masaknya masih pakai kayu, dan ini sudah banyaknya rempah-rempah ditambah masak dengan kayu bakar, aromanya saja sangat sudah menggugah selera. Tanpa dicicipi saja, dari cium aromanya aja itu udah sangat-sangat rasanya pengen makan coto gitu. Dan wajar saja banyak sekali pengunjung datang ke sini. Biasanya yang menjadi pendamping coto adalah buras atau ketupat berukuran kecil. Meski kini banyak warung yang menyediakan nasi ataupun lontong, sebagian besar pedagang masih mempertahankan buras sebagai pasangan coto. Coba Ibu. Oh, Kurang ini. Wah. Dan ternyata untuk membuat ketupat ini nggak bisa asal, nggak bisa sembarangan, karena harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena kalau misalkan kurang atau lebih nanti jadinya bakal lembek, nggak padat Bu ya, nggak pas gitu ya. kalau banyak keras. Kalau banyak jadi keras. Sebagai pelengkap wujud akulturasi budaya, topping sambal coto biasanya memakai tauco yang disebut sebagai salah satu pengaruh dari kuliner Tiongkok. Sebagai menu yang penuh dengan kehangatan dan porsi yang pas, tak heran jika coto menjadi salah satu menu favorit berbuka warga Makassar. Tetapi, coto bukan satu-satunya hidangan berkuah lezat dari Makassar.
Inilah palu basah. Diyakini lahir di era kolonial, palu basah konon adalah sajian tandingan coto Makassar. Dapat diartikan sebagai makanan yang dimasak berkuah. Bahan palu basah sendiri relatif sama dengan coto, yakni daging dan jeroan. Hanya saja palu basah punya ciri khas serundengan ataupun kuning telur ayam yang seringkali dicampur dengan kuahnya. Setelah ditambah serundeng, memang kuah palu basah ini jauh lebih gurih, ngeblend banget sama rempah-rempah yang sebelumnya sudah ada. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan telur ayam kampung yang belum matang ini, otomatis pasti bakal jauh lebih gurih. Awalnya disebut sebagai tedong palu basah atau kerbau di masa kuah, palu basah tidak memakai 40 rempah layaknya coto. Meski begitu, warna kuahnya justru terkesan lebih pekat dan juga rasa yang sangat gurih. Dalam tradisi masyarakat Makassar, memberikan kuning telur pada palu basah sering disebut sebagai alas yang juga memperkaya cita rasa kuahnya. Nah, pada dasarnya palu basah memiliki komposisi rempah yang tak jauh berbeda dengan coto. Namun perbedaan terletak pada kalau coto itu pakai kacang yang disangrai sebagai isian dari kuah rempahnya. Nah, kalau palu basah ini dia pakai kelapa parut yang disangrai. Jika coto lahir dari kalangan bangsawan, palu basah diyakini lahir dari masyarakat pekerja. Berbagai catatan menyebut, awal bahan dari palu basah adalah potongan daging yang tidak dibutuhkan para pemilik hewan ternak, baik sapi maupun kerbau. Pemakaian kelapa sangrai pun bukan tanpa alasan. Sebagai pengganti kacang tanah yang biasa ada pada kuah coto, masyarakat pun memanfaatkan kelapa sebagai salah satu elemen kuah palu basah. Ya, kacang termasuk satu jenis yang agak sulit dan mahal. Tidak semua menanam kacang, jadi harus beli. Tapi kelapa itu hampir semua penduduk ada pohon kelapanya, sehingga relatif mudah. Jadi kelapa itu yang menjadi penambah nikmat kuah palu basah itu sendiri. Apapun pilihan Anda, fakta kelezatan coto dan palu basah memang tak bisa dibantah. Keduanya juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari khasanah kuliner Nusantara.